Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vio Salman Kavian dari kelas SI 202. Dan di sini langsung aja ya. Jadi di sini saya akan membuat sebuah kesimpulan dari praktik yang sudah saya lakukan, yaitu ya seperti biasa saya ngerouting sebuah network ya. Terus kita membuat sebuah switch dan router network yang nanti di sana di dalamnya ada sebuah skenario yang harus saya selesaikan, dan pastinya ada sebuah kesimpulan apa yang saya lakukan gitu, apa yang saya praktikkan gitu. Nah, ini langsung aja kita coba ke Cisco-nya. Dan di sini udah ada topologi jaringan yang sudah saya buat, yaitu di sini ada PCA dan PCB. Nah, kita ini pengen nyambungin PCA dan PCB-nya ya. Gimana caranya supaya dia bisa nyambung gitu. Tentu saja di sini kita menggunakan sebuah switch dan router. Dan di sini kalau kita tes ya, kita langsung coba tes aja pakai email di sini. Ya, sebenarnya bisa ping, cuman biar cepet kita email. Di sini menandakan bahwa konektivitasnya adalah sukses gitu. Nah, ini akan saya breakdown gitu, akan saya breakdown tentunya ya dari antara PCA dan PCB. Tapi sebelumnya kita baca dulu nih skenario dari landasan dasar background dari saya membuat sebuah topologi jaringan ini nih untuk apa gitu. Maka dari itu kita masuk ke dalam skenario-nya. Jadi di sini ada sebuah narasi ya. Anggap aja saya punya sebuah seorang bibi ya. Nah, bibi saya ini punya sebuah agensi asuransi kecil-kecilan. Terus dia tuh baru aja membeli sebuah Cisco router dan switch. Jadi dia punya Cisco router dan switch, dan dia juga punya sebuah dua PC nih, dua komputer. Ya tadi sih udah you name it lah, PCA dan PCB. Terus dua komputer itu pengen dia sambungin ke dalam sebuah jaringan gitu. Pengen dia sambungin ke dalam sebuah jaringan menggunakan router dan switch tadi gitu. Gimana caranya gitu. Nah, saya sebagai orang jaringan diminta untuk melakukan sebuah konfigurasi dasar, dan ya kita diminta untuk menyambungkan dua end devices itu ke dalam jaringan tersebut gitu. Gimana cara kita konfigurasi basic configurationnya, terus gimana cara kita nge-verify connectivity-nya gitu. Jadi verify itu kita setelah kita mencoba untuk koneksi, kita validasi dan verification gitu. Apakah sudah benar gitu, sudah benar terkoneksi satu sama lain gitu. Nah, abis itu ya kita bakal menggunakan CLI ya, atau ya ada sebutannya iOS. Itu bukan iOS Apple tapi Internet Operating System. Jadi ada komen-komen atau fungsi nanti di dalam CLI itu. Terus setelah kita verify connect dan segala macam koneksi gitu kan, routing segala macam, kita nih harus, mungkin si bibinya ini pengen apa ya, dia pengen akses si router itu dari jarak jauh ya, nanti menggunakan SSH atau apa, secure shell. Nah, itu secure shell itu gunanya untuk kita ngamanin si akses remote-nya gitu. Jadi kan router itu bisa diakses sama PCA nanti misalnya. Jadi nggak perlu pakai kabel konsol ke routernya gitu. Secara langsung kan ribet nanti. Jadi bisa di remote, kita bisa kelola routernya itu pakai PCA, misalnya PCA atau PCB. Secara lebih gampang kan, tinggal pakai end devices atau pakai komputer kan dari jauh remote. Tapi dengan catatan harus kita secure gitu, harus kita amankan, harus kita secure. Ada autornya nanti gitu. Jadi ada autor tertentu yang bisa ngakses remote-nya itu gitu. Jadi nanti kita kasih password segala macam. Nah, dari kegiatan ini sebenarnya kesimpulan kita adalah kita harus ngerti gimana cara konfigurasi sebuah PC gitu. Ya, ini kita bisa lihat objektifnya, konfigurasi sebuah PC ya, tadi PCA dan PCB, terus konfigurasi router tadi, ya kita konfigurasi router menggunakan CLI contohnya. Terus ada verify end-to-end connectivity. Nah, setelah kita coba untuk koneksi nih, ya kita assign address-nya, terus kita assign gateway-nya segala macam. Kita harus verify ini apakah konektivitas kita lancar atau tidak. Dan kita harus configure switch-nya juga di sini. Dan yang terakhir itu kita secure remote access-nya tuh, the router. Jadi kita ini tuh nggak boleh sembarangan akses gitu sama orang nanti ya. Kayak masuk ke privilege exec mode dan segala macamnya, nanti ada secure-nya, ada passwordnya yang harus dimasukkan gitu ya. Jadi sebenarnya kesimpulan kasarnya itu, cuman sini saya akan nge-breakdown juga ya proses yang sudah saya lakukan di praktik ini gitu. Jadi hal yang pertama saya lakukan adalah, tentunya di sini kan ini menggunakan simulasi software Cisco pakai tracer simulasi jaringan ya. Tentunya kabelnya ini simulasi udah pasti berhasil ya. Nah, di sini pertama saya taruh dulu end devices-nya, ada PCA dan PCB sesuai dengan narasinya ya. PCA dan PCB, terus saya taruh sebuah router dan switch. Routernya menggunakan 4331 karena
Ya ini yang paling canggih ya, jadi bisa mendukung interface gigabit internet gitu, Ethernet. Terus ada juga namanya switch di sini. Kita pakai 2960 yang tercanggih juga karena jadi mendukung interface gigabit juga gitu. Ya. Bukan cuman FA dan segala macam ya. Nah, di sini setelah itu kita sambungkan ya, pakai kabel Cooper Straight Through karena ini masing-masing device ini beda kan. PC sama Switch kan beda perangkat gitu. Jadi pakai straight. Kalau sama kan cross ya, kalau nggak salah tuh. Nah, terus setelah kita sambungkan tentunya nanti sebelumnya akan merah-merah nih karena emang belum nyambung kan. Karena belum nyambung jadi harus kita sambungin gitu. Kita routing lah. Nah, untuk tahap kedua adalah kita nge-assign dulu nih IP address-nya dari end devices-nya gitu. Jadi di sini ada ke desktop IP configuration. Nah, ini PCA-nya ini kita assign dulu IP address-nya adalah 192.168.1.3 dan menggunakan subnet mesh 255.255.255.0 gitu. Ini ya subnet mesh ini kan ya ini di sini IP kelas C ya. Jadi uh, ini dalam jaringan satu ini dan yang boleh diubah tuh yang tiga ini ke dalam plot 0 nih. Jadi intinya ini nggak boleh diubah dan yang 0 ini boleh diubah. Nah, yang 0 tuh yang ini nih ya. Jadi ya ini tiga boleh diubah gitu. Nah, ini kan satu ya, 1.3. Nah, kalau yang PCB ini karena dia beda jaringan ya, karena dia emang intensinya beda jaringan, jadinya di sini dia 0 gitu. 0.3 gitu. Jadi antara 0 dan satu itu beda jaringan gitu. Nah, gimana cara kita konekinnya gitu kan. Nah, oh ya tadi sesudah kita kasih IP address-nya kita harus uh, setting juga atau assign juga default gateway-nya gitu. Jadi pintu gerbang untuk akses jaringan di luarnya gitu. Nah, di sini kan ada router dan switch. Nah, di router ini kita punya dua path ya di kanan dan kiri. Kalau kanan itu ya, kalau kanan itu ini kita bisa lihat dia gigabit Ethernet 0/0/0. Jadi dia nyambung ke PCB ya. Kita nyambung ke PCB di mana dia nyambungnya sama FA0 itu, Fast Ethernet 0. Terus yang sebelah kiri ini di pad kiri nih dia gigabit Ethernet 0/0/1 gitu yang nyambung ke switch ini. Jadi switch ini perantara nyambung antara PCA dan routernya gitu. Ya kan? Dan ini kita bisa lihat ini ada sebuah default gateway-nya yang kita sudah settingkan 0.1 di sebelah kanan, 1.1 sebelah kiri gitu. Nah, itu kita masuk ke router CLI-nya gitu. Nanti kita addressing juga nih 1.1 dan 0.1-nya gitu. Oke, kita masuk ke CLI-nya ini prosesnya saya jelasin ya. Di sini saya masuk ke enable artinya ini kan ada di user exec mode kita masuk ke privilege exec mode ya. Habis itu masuk ke global exec mode. Ya kita bisa lihat ya ini tinggal masuk aja gitu nggak pakai author atau pakai password gitulah gitu. Gampang kan. Nah, ini kita hostname dulu. Hostname kita kasih nama R1 atau router 1 ya. Nah, ini penting nih. Enable secret class. Jadi itu apa ya? Dia kita ngasih password ke privilege exec modenya ya. Dengan passwordnya adalah class. Kenapa pakai sintak ini secret ya? Karena kita ada yang versi encryptionnya, ada yang enggak gitu. Jadi ini pakai versi yang encryptionnya. Jadi passwordnya nanti akan di enkripsi gitu. Jadi nggak segampang itu untuk dilihat. Terus setelah kita kasih password class ke privilege exec mode, habis itu kita pengen ngasih password ke dalam user exec mode. Dimana kita ketik dulu nih line console 0, terus kita kasih passwordnya ya adalah Cisco. Ya terus kita activate login, exit, kita encryption juga gitu. Nah ini banner MOTD atau message of the day ini untuk apa ya? Dia untuk ngasih pesan gitu ya kan. Bebas ini, authorized access only gitu untuk ngasih tahu aja gitu. Nah ini penting nih. Tadi kan di sebelah kanan ini, ya sebelah kanan ini apa ya? Sebelah kanan ini 0 gigabit Ethernet /0/0/0. Nah ini kita masuk dulu ke interface gigabit /0/0/0. Lalu kita kasih atau assign IP address-nya itu sebagai default gateway untuk ini ya, yaitu 192.168.0.1 triple 255.0 gitu. Jadi ini sebagai default gateway yang kanan ini sesuai dengan default gateway dari si PCB-nya ini gitu, harus sesuai gitu. Terus setelah kita kasih IP address kita activate dengan sintak ini no shutdown gitu atau disingkat lah. Setelah gigabit Ethernet /0/0/0
kita kasih juga nih masuk ke interface gigabit Ethernet 0/0/0/1 gitu, yang sebelah kiri ini kan tadi. Nah, di sini nih, ya kan? Setelah itu kita assign juga IP address-nya, yaitu 192.168.1.1 gitu. Sama kayak tadi. Terus kita activate juga, jangan lupa, dengan syntax no shutdown gitu. Nah, ini iOS-nya nih kan. Bukan iOS Apple gitu. Terus ini kita exit dari interface-nya, kita exit lagi. Terus ini kita masuk ke uh, privilege exec mode ya kan. Nah, setelah itu kita coba show running config. Ini untuk show ya apa yang sudah kita lakukan tadi ya. Udah ada ya host name-nya itu RS1. Terus udah ada passwordnya dengan enkripsi yang sudah dikasih gitu. Jadi nggak langsung tok password gitu aja, plain text gitu ya kan. Terus ini jangan lupa kita, jadi kalau sebelum di save itu dia akan apa ya, dia akan di save mungkin di RAM atau di mana, cuman kita pengen nge-save nih config yang udah kita buat gitu biar nggak hilang. Ya udah kita gunain syntax ini, copy running config startup config gitu. Terus destination file itu default aja gitu. Nah, setelah itu nanti ini akan auto terhubung nih, nanti bakalan bisa gitu kita ping dari PC A ke PC B-nya tuh harusnya udah bisa ya. Tadi udah saya tes kan, ping 192.168.0.3 ke PCB, dan dia menyatakan bahwa uh, dia berhasil gitu, ya kan? Packet send 4 gitu. Iya benar. Receive-nya 3 ya, walaupun loss 1 ya. Nah, setelah itu setelah kita verify networknya, kita boleh ya kasih VLAN 1 di sini. Untuk switchnya itu interface VLAN 1 ya. Sama kayak tadi, kita enable configure T, configure terminal, kita masuk ke preload exec modenya dan global exec mode gitu. Terus ya sama, kita kasih hostname S1, enable secret class dengan password class. Terus masuk ke, pengen kita kasih password ke user exec modenya dan segala macam, sama prosesnya kayak tadi gitu. Ya kan, kita kasih banner. Terus IP-nya kita address untuk si switch ini, tentunya kita pakai 1.2 ya. Harus satu jaringan sama subnet mesh yang ini gitu, subnet yang ini satu gitu. Cuman ini kan beda 1.2, kalau ini 1.3, jadi nggak boleh sama ya gitu. Akhirnya tuh nggak boleh sama ya, tapi ininya harus sama nih subnetnya gitu. Nah, ini kita exit segala macem ya kan. Kita show running config untuk nunjukin ya kan. Terus ya, kita sudah IP address assign ke si switchnya juga dengan interface VLAN 1 gitu. Ini juga udah ada saya kasih note di sini ya, note ini. Terus ini yang terakhir, gimana caranya kita nge-secure SSH lah, kita nge-secure shell dari router satu ini. Nah, itu ada di sini. Saya juga sudah saya jalankan ya. Jadi kita enable. Nah, kayak tadi nih, enable kita harus masukin passwordnya gitu. Passwordnya tadi apa yang sudah kita setting, terus kita masuk configure T, terminal. Kita kasih IP domainnya ke adminnet, terus crypto key generate RSA. Terus ya kita kasih bitsnya itu 1024 ya. Nah, ini username SSH user, ini bebas username-nya apa, cuman contohnya di sini saya kasih SSH user, terus passwordnya adalah Cisco gitu. Nah, abis itu ya kita jalanin lainnya segala macam. Setelah dikasih secure shell ya, atau SSH, ketika kita ingin akses router ini nih, si Bibi kita ini pengen akses router satu ini tanpa kabel konsol tapi pakai PCA melalui command prompt ya, dia akan diminta untuk memasukkan password gitu. Jadi ada security-nya gitu. Jadi ya kita coba yang ini ya. Ini artinya kita akan coba akses routernya. Routernya kan ini ya, 192.168.1.1 gitu. Dari apa tuh, dari pad yang kiri nih, dari gateway yang kiri gitu. Terus kita enter, maka kita disuruh masukin password gitu, password yang tadi gitu. Kan contohnya passwordnya Cisco. Gitu. Maka dia berhasil masuk ke user exec modenya. Jadi kita bisa kelola ini nih, kelola routernya melalui end devices-nya atau PCI-nya gitu. Jadi bisa kan. Gitu.
Cuman ya tentu aja dikasih secure gitu supaya nggak langsung bisa gitu, supaya ada author tertentu yang bisa ngakses, jadi nggak sembarangan author gitu. Jadi ya itu kesimpulannya ya tadi ya, kita setelah kita routing tentu aja kita harus verify connectivity-nya tadi menggunakan ping bisa, atau pakai email ini pun bisa gitu, menyatakan successful. Jadi setelah bikin routing-routing itu wajib bagi kita untuk nge-verify konektivitasnya apakah berhasil atau benar berhasil atau tidak. Setelah itu mungkin ada kasus di mana kita pengen atur routernya itu secara remote tanpa harus pakai kabel konsol langsung datang ke routernya gitu. Tapi pakai PC bisa. Ya kita kasih secure shell aja biar ada pengamannya gitu. Ada pengamanannya, nggak sembarang bisa nggak akses atau mengelola routernya kan. Router kan juga hal yang harus disecure kan, nggak bisa sembarang orang bisa akses gitu kan. Kan ini hal penting juga gitu. Jadi ya itu dari saya kesimpulannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.